Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adala ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi bihi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh mengingat Allah, menyebut nama suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang begitu agung yang tidak bisa kita ukur dengan materi ilmiah apapun. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lupa salawat salam semoga dan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kita selaku umat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan syafaat beliau di dunia dan juga di akhirat. Amin. Sehormati yang saya muliakan guru kita Ustaz Asep selaku pimpinan Majelis Fatihah Hajat, dan juga orang tua kita, sepuhan kita Abah Haji Dedi. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para kesepuhan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqamah untuk membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kajian, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada segenap guru-guru kita. Al-Fatihah dari Abu Yasir Muhammad bin Ahmad Mahmud bin Abdullah Al-Kafi dari Sulaiman Habib bin Abdullah Al-Syekh wa ila ruhi Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Idrus wa ila ruhi Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ila ruhi Al-Habib Ali bin Ahmad bin Musa bin Abdullah Al-Haddad Rasulullah Al-Ruhi Dawud Bugari Majmain Allah Irkasham Dirahmah Al-Maghfirah Sanjana Widu Alina Barakati Masyarakat Manwari Amin Malafati Fiddin Wa Dunya Al-Akhirah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila qala wa akhraja aidan min hadits ibn Amir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa la ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihi al-muta'awwiduna qala bala qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Malam hari ini kita membahas yaitu keutamaan surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Kemarin beberapa minggu kemarin kita sudah membahas keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Begitu banyak, begitu luar biasa ya. Daripada faedah atau keutamaan
surat Al-Ikhlas itu sendiri. Untuk malam hari ini kita memasuki pembahasan yaitu surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Ya, zikir terakhir di Ratib Al-Haddad ya. Karena sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Jadi ya saya usahakan supaya setahun itu dalam setahun semua zikir yang kita baca semuanya selesai. Untuk tahun depan setelah Lebaran kita mulai dari awal lagi. Apa diulang terus, diulang lagi. Ya, biar apa? Biar tambah berkah dan biar apa yang kita baca kita paham keutamaannya apa, faedahnya apa. Biar menjadi apa? Motivasi buat kita, semangat untuk kita untuk terus istiqomah di dalam majelis ratib Al-Haddad. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Amir ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Amir ya. Ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Kata Nabi, wahai Ibnu Amir, maukah engkau aku beritahu ya, dengan sebaik-baiknya, dengan seutama-utamanya bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang mau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi ada zikir yang paling utama, yang paling baik ya, kalau kita ingin berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Ibnu Amir ke Nabi, maukah engkau aku beritahu bacaan atau zikir yang mana zikir tersebut adalah zikir yang paling utama untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Maka kata Ibnu Amir, sahabat Ibnu Amir, beliau menjawab, qala bala, iya ya Rasulullah, aku mau. Maka kata Nabi Muhammad SAW, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di zikir yang paling utama untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu zikir yang diambil dari Al-Quran, yaitu berupa surat Al-Falaq dan juga ada dua surat ini ya. Jadi dua surat ini menjadi benteng untuk kita ya, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang kalau kita merujuk kepada sebab turunnya surat ini, dua surat ini, Nabi ini disihir. Disihir kalau bahasa kitanya diapain? Disantet ya, bahasa orang sekarang ya. Jadi di zaman Nabi juga ada dukun. Ya lupa saya namanya dukunnya siapa gitu ya. Jadi Nabi apa namanya diguna-guna ya, diguna-guna oleh orang kafir, salah satu orang kafir. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan bahwa Nabi ini ya mendapatkan guna-guna dari orang kafir tersebut, sehingga turunlah surat ini, dua surat ini ya. Nah isinya yaitu perlindungan. A'udzu birabbil falaq baik a'udzu birabbin nas, itu semuanya perlindungan ya. A'udzu birabbil falaq ya, artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan Al-Falaq ini pagi ya. An-Nas, aku berlindung kepada manusia, kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi diguna-guna dan Allah turunkan dua surat ini ya, untuk melindungi dan membentengi Nabi daripada sihir atau daripada santet orang kafir tersebut. Akhirnya Nabi terlindungi ya. Jadi nggak usah yang macam-macam lah ya, nggak usah
pengen punya ilmu sakti lah apa segala macam. Ya, cukup yang sakti itu Allah, dan kita meminta perlindungan kepada Allah. Gitu. Kadang kita makan zikir, amalan yang sakti, gitu. Ya, itu susah, angel kalau begitu tuh. Ya. Kenapa angel? Kenapa susah? Karena dia merasa dia punya kekuatan. Iya, merasa punya kekuatan. Harusnya orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah itu merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, memasrahkan diri sepenuhnya pada Allah. Gitu. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi zikir untuk perlindungan yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan juga kepada kita semua, yaitu 2 surat ini. Ya, gitu. Jadi fungsinya atau kegunaannya dan faedahnya untuk melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abdullah bin Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'in. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Habib. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, bersabda, "Iqra, bacalah." Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Wal muawwidzatain, dan 2 surat perlindungan. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbil nas. Kapan dibacanya? Hina tumsi, ketika di sore hari. Ya, di sore hari. 3 surat ini kita baca. Wa hina tusbihu, dan juga di pagi hari. Sore hari 3 kali, pagi 3 kali. Salah sama rot kata Nabi 3 kali. Masing-masing dari surat ketiga tadi dibacanya 3 kali. Ya. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kata Nabi, takfika min kulli syai'. Maka melalui surat-surat tadi, 3 surat tadi, Allah cukupi dirimu dari segala hal. Iya. Iya. Artian cukupnya apa? Bisa jadi perlindungan dari Allah. Ya, Allah hentikan ada orang-orang yang mau berbuat yang jahat sama kita. Allah yang melindungi. Walaupun tanpa sepengetahuan kita, Allah akan melindungi kita kalau kita baca 3 surat tadi. Sore 3 kali, ya. Pagi 3 kali. Nah, makanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu punya zikir bukan hanya ratib al-Haddad, bukan hanya ratib, makanya ada wirdul latif. Wirdul latif itu dibaca memang setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, dan juga biasanya kami dulu di pesantren baca setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Itu 2 kali dibaca wirdul latif itu. Yang mana wirdul latif ini sama, mengumpulkan zikir-zikir seperti ratib al-Haddad. Ya, tapi kalau untuk wirdul latif diawali dengan surat Al-Ikhlas, dibaca 3 kali, kemudian a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian an-nas 3 kali. Kesananya bermacam-macam zikirnya. Ya. Jadi Habib Abdullah membuat atau menyusun ratib al-Haddad ini memang sembarangan. Ya, ada faidah, ada keutamaan yang akan kita dapatkan dari zikir-zikir yang disusun oleh beliau ini. Karena sesuai dengan petunjuk
daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada ruginya kita hadir di majelis ratib ini, nggak ada ruginya. Semuanya keberuntungan. Ya. Sampai kendor ya. Sampai kendor. Terus istiqomah yang sulit saya katakan, istiqomah itu sulit. Ya. Gitu. Jadi kalau kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali, 3 surat tadi, Allah cukupi, Allah lindungi kita sepanjang hari itu. Kalau kita baca di pagi hari, maka ya dari pagi sampai sore itu dilindungi oleh Allah. Kalau kita baca 3 kali di sore hari, ya sampai pagi lagi dilindungi. Ya, itu mudah sebenarnya. Ya, nggak usah pergi ke orang pintar. Kata orang sih orang pintar. Orang yang datangnya orang bego, ya sebetulnya orang pintar jadinya. Ya. Jadi solusi semua dari apa yang akan kita hadapi di dunia ini, solusinya ada dari Nabi Muhammad SAW. Kitanya saja yang nggak mau mengkaji dan nggak mau tahu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, kalau udah malam juga. Yang berapa ya? Soalnya jam 9. Ya. Wa akhraja Ibnu Sunni min hadits Aisyah man qara'a ba'da salatil jum'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adahu Allahu minas su'i ilal jum'atil ukhra. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, ya, Sunni apa Sunni ya. Dari istri Nabi yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, barang siapa yang membaca setelah selesai sholat Jumat surat Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq An-Nas, ya sebanyak berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Maka apa keutamaannya? A'adahullahu minas su'i ilal jum'atil ukhra. Maka Allah akan lindungi dia dari keburukan sampai kapan? Sampai Jumat depannya lagi. Ya. Jadi usahakan kalau ada faidah yang luar biasa kita lakukan, gitu ya. Kita lakukan walaupun memang belum bisa istiqomah. Gitu. Ya, kita mau umat mencelek ini, ya, mencelek ya, tergantung gede enggaknya gitu. Ya, apalagi mobil presnya, ya, mencelek. Gede kita pilih, yang kecil ya tinggalin. Gak punya prinsip hidupnya, gak punya pegangan, orang mencelek ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca surat tadi, yang 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali, maka Allah lindungi dia dari keburukan dari Jumat tersebut sampai ke Jumat depannya lagi. Ya, gitu. Di seminggu full jaga, jaminan dari Nabi. Masa Nabi mau bohong? Kan nggak mungkin. Ya, hanya usahakan setelah sholat Jumat itu, ya kata di dalam riwayat yang lain, sebelum kita merubah posisi duduk dan juga sebelum kita berbicara dengan orang lain. Ya, jadi setelah sholat Jumat, usahakan duduknya tetap duduk tahiyat akhir. Ya. Jempol kadang nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena belum terbiasa. Itu permasalahan. Ya. Ya, belum terbiasa. Sandar. Ya nggak apa-apa. Begini ya. Yang penting nggak apa? Nggak berubah. Ya. Nggak jadi sila gitu ya. Dan sebelum kita berbicara dengan orang lain, kalau ada orang ngajak ngobrol, diamin aja, bodo amat gitu ya. Cuekin aja. Ya. Jadi itu keutamaannya, itu seminggu kita dijaga sama Allah. Ya.
Ya, ketemu kan apa yang kita baca ternyata oh ini luar biasa manfaatnya. Ya. Jadi memang Allah memerintahkan kepada kita melalui nabinya, baik itu perintah yang berupa kewajiban ataupun perintah yang sifatnya memang anjuran atau sunnah, itu manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya bukan untuk Nabi, manfaatnya untuk kita sendiri, umatnya Nabi. Ya, gitu. Nabi itu sebagai apa? Sebagai panutan ya, yang harus kita ikuti. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ya kuncinya ngikut sama Nabi. Iya. Mau kemana lagi kita? Iya. Gitu. Mau ikut siapa? Ikut Dajjal. Ya, ikut Fir'aun. Iya. Ya. Jadi ikuti Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali. Karena Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu pada diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Kita mau jadi apa? Jadi pemimpin. Contoh Nabi Muhammad. Pemimpin rumah tangga yang baik. Contoh Nabi Muhammad. Ada semua lengkap. Ya, makanya beliau ini disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nggak ada kurangnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau kita mau ikut dengan Nabi, nurut dengan anjuran Nabi, ajaran Nabi, insya Allah dunia akhirat hidup kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, terkhusus untuk saya pribadi, mohon kepada para jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.